Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Sartuliabu dan rekan saya Risnawati Musa. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang audit siklus produksi dan jasa personalia. Baik, yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Risnawati Musa. Merencanakan audit atas siklus produksi. Siklus produksi berhubungan dengan bahan baku menjadi bahan jadi. Siklus ini mencakup perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kualitas barang yang akan diproduksi, tingkat persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan keadaan yang berjalin dengan proses produksi. Yang pertama, menggunakan pengetahuan tentang usaha dan industri untuk mengembangkan strategi audit. Yang kedua, materialitas, risiko inheren, dan prosedur analitis. Menggunakan pengetahuan tentang usaha dan industri untuk mengembangkan strategi audit. Pengetahuan tentang usaha dan industri konsumen akan membantu pengaudit dalam membuat program audit yang efektif dan efisien. Bagi banyak perusahaan, persediaan fabrikasi merupakan proses inti dan kemampuan substansi itu untuk menghasilkan laba serta arus kas akan tergantung pada seberapa baik proses fabrikasi itu terkelola. Bagi banyak perusahaan distribusi dan eceran, manajemen persediaan merupakan hal yang penting untuk mencapai keberhasilan. Materialitas, risiko inheren, dan prosedur analitis. Materialitas. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah penetapan besarnya salah saji yang akan berpengaruh terhadap keputusan pemakai laporan keuangan yang mempunyai akal sehat. Yang kedua, risiko inheren. Risiko inheren dari terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan pada jaringan hotel atau area sekolah akan lebih rendah, karena persediaan bukan merupakan bagian yang material dalam proses inti entitas itu. Yang ketiga, prosedur analitis. Prosedur analitis adalah prosedur yang murah dari segi biaya dan dapat membuat pengaudit hati-hati terhadap kekuatan terjadinya salah saji, seperti disebutkan jika laporan keuangan yang dibuat untuk memperhatikan kecenderungan naiknya keuntungan yang disertai dengan naiknya jumlah hari perputaran persediaan, maka persediaan mungkin telah ditetapkan terlalu tinggi. Aktivitas pengendalian transaksi fabrikasi. Pada tahap ini diasumsikan bahwa entitas memiliki lingkungan pengendalian yang kuat, prosedur perkiraan risiko yang baik, dan pengawasan sistem kontrol internal yang efektif. Dokumen dan pencatatan umum ada terbagi beberapa. Yang pertama, pemesanan produksi. Kedua, laporan kebutuhan material. Ketiga, slip pengeluaran bahan. Keempat, time tiket. Kelima, move tiket. Keenam, laporan produksi harian. Ketujuh, laporan produksi selesai. Dan yang terakhir, buku pembantu persediaan atau file master persediaan. Fungsi dan pengendalian terkait. Yang pertama, memulai produksi. Kedua, memindah barang. Dan yang ketiga, mencatat transaksi produksi dan sediaan. Pengujian substantif atas saldo persediaan. Pengujian substantif saldo persediaan diterapkan atas ketiga jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan jadi. Persediaan bahan baku mencakup juga persediaan bahan baku dan pembantu yang masih dalam perjalanan dari pemasok. Persediaan barang jadi meliputi persediaan barang jadi di gudang perusahaan dan pihak ketiga seperti agen penjualan atau distributor. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu tentang merencanakan audit atas siklus jasa personalia. Siklus jasa personalia adalah suatu perusahaan meliputi kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan pemberian kompensasi kepada
pimpinan dan pegawai perusahaan. Jenis-jenis kompensasi ini meliputi gaji, upah per jam, dan insentif, komisi, bonus, opsi saham, dan tunjangan karyawan. Siklus personalia berkaitan dengan dua siklus lain, yaitu pada siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Pembayaran kompensasi kepada karyawan dan pembayaran pajak penghasilan karyawan yang dipotong perusahaan dari penghasilan karyawan berhubungan dengan transaksi pengeluaran kas dan siklus pengeluaran. Kemudian yaitu menggunakan pengembangan strategi audit pemahaman tentang bisnis dan industri untuk mengembangkan strategi audit. Hal-hal yang penting untuk dipahami auditor sebelum mengaudit siklus jasa personalia itu yang pertama, pentingnya jasa personalia bagi keseluruhan entitas. Kemudian yang kedua, sifat kompensasi. Karena kompensasi per jam memerlukan sistem pengendalian yang berbeda dengan kompensasi gaji. Kemudian yang ketiga, pentingnya berbagai paket kompensasi seperti bonus, opsi saham, dan hak apresiasi saham serta perjanjian pensiun. Kemudian yang kedua, yaitu materialitas, risiko bawaan, dan prosedur analitis. Yang pertama, materialitas. Perkembangan yang pesat pada perusahaan jasa menyebabkan semakin pentingnya peranan tenaga kerja, sehingga siklus jasa personalia pada banyak perusahaan merupakan bidang audit yang material. Kemudian risiko bawaan. Perhitungan bisa menjadi masalah yang kompleks dan risiko bawaan untuk asersi penilaian dan pengalokasian bisa menjadi tinggi. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa risiko bawaan cukup tinggi untuk asersi keberadaan atau keterjadian penilaian atau pengalokasian serta penyajian dan pengungkapan. Kemudian yang ketiga, prosedur analitis. Prosedur analitis sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi kecurangan potensial seperti misalnya apabila gaji atau upah kotor pegawai lebih tinggi dari jumlah yang diperkirakan auditor. Kemudian ada aktivitas pengendalian transaksi penggajian. Sini ada dokumen dan pencatatan. Yang pertama yaitu ada otorisasi karyawan kartu jam kerja, kemudian ada time ticket, kemudian ada register penggajian, kemudian ada akun gaji rekening bank, kemudian ada cek penggajian, ada rangkuman distribusi kos tenaga kerja, kemudian ada formulir pajak dan penghasilan, kemudian ada file induk data personalia dan induk pendapatan personalia. Kemudian ada juga fungsi dan pengendalian terkait. Yaitu yang pertama, menginisiasi transaksi penggajian, yang kedua, penerimaan jasa, yang ketiga, pencatatan dan pembayaran transaksi penggajian, dan yang keempat, pembayaran penggajian dan melindungi upah yang belum diklaim. Kemudian ada pengujian substantif. Pengujian substantif atas saldo penggajian. Tes substantif transaksi penggajian sering dilakukan pada satu tanggal interim sebagai bagian dari tes dan tujuan ganda. Tes substantif saldo penggajian biasanya dilakukan dekat tanggal neraca. Saldo terdiri atas kewajiban gaji, upah, komisi, bonus, dan tunjangan karyawan, dan pajak penghasilan yang diakui serta akun biaya terkait. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.